Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa'lam ayyuhal murid anna awwalat tariqi sabrun wa akhiraha syukrun wa awwalaha ana'un wa akhiraha hana'un. Ketahuilah wahai murid, wahai orang yang ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya awal perjalanan menuju orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kesabaran. Dan akhirnya buahnya adalah kesyukuran. Wa awwalaha ana'un. Awalnya itu letih, susah, sakit. Wa akhiraha hana'un. Dan akhirnya adalah kebahagiaan. Wa awwalaha ta'abun wa nasabun. Wa akhiraha fathun wa kashfun wa wusulun ila nihayatil arad. Awalnya adalah capek, lelah, dan akhirnya adalah futuh yang diberikan oleh Allah dan juga kasyaf, terbukanya hijab, dan sampai kepada apa yang dia inginkan. Wa dzalika ma'rifatullahi, yang itu adalah ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, puncak yang ia cari. Wal wusulu ilaihi, dan sampainya kepada Allah. Wal unsu bihi, dan merasa jinak, merasa senang di sisi Allah. Wal wuqufu fi karimi hadratihi ma'a malaikatihi baina yadayhi, dan tetap berdiam di kemuliaan kehadiratnya Allah bersama para malaikat di hadapannya. Wa man assasa jami'a umurihi ala sabril jamil, barang siapa yang mendirikan, yang mempondasikan segala urusannya, segala perkara urusannya itu dengan kesabaran yang sempurna, hasala ala kulli khairin, dia akan mendapatkan segala kebaikan, wa wasala ila kulli ma'mulin, dan dia akan sampai kepada segala yang dia cita-citakan, wa zafira bi kulli matlubin, dan dia beruntung dengan segala apa yang dia cari. Nah, jadi di sini pengarang kitab Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberikan kepada kita semua dua maqam, dua sifat yang harus dimiliki oleh seorang murid, oleh seorang yang ingin menjadi kekasih Allah, yaitu sifat sabar dan syukur. Nah, dua sifat ini harus dimiliki oleh murid, orang yang ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ingin memberitahukan kepada kita bahwa orang yang menempuh jalan suluk, menempuh jalan thariqah, itu sedang berada dalam keadaan posisi yang sangat mulia, posisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga usahanya pun di situ banyak ujian. Perjalanannya menuju kekasih Allah itu banyak ujian. Bukanlah perjalanan yang mudah. Perlu kesabaran, perlu lelah, perlu capek untuk mencapai puncaknya, yaitu ma'rifat, usul, futuh, kasyaf yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah lewat, pembahasan yang telah lewat,
bahwa seorang murid itu perlu mengurangi makan, perlu mengurangi tidur, perlu mendidik hawa nafsunya, perlu melawan bisikan-bisikan setan, perlu memperbanyak zikir, perlu mengistiqomahkan zikirnya, dan itu selalu diistiqomahkan. Nah, itu semua adalah ujian-ujian ketika ingin menjadi kekasih Allah. Dan itu bukan hal yang mudah, perlu kesabaran untuk melakukan tariqah-tariqah perjalanan menuju kekasih Allah itu. Sehingga beliau katakan, memberitahukan kepada kita di sini bahwa awalnya memang kesabaran dan berakhir kepada kesyukuran. Awalnya adalah lelah, awalnya adalah letih, tapi akhirnya adalah wusul. Akhirnya adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang hal ini muncul bisikan-bisikan, misalkan seperti, wah, untuk apa ini kita mencari makrifat kepada Allah, untuk mencapai kekasih Allah, toh belum tentu juga kita mendapatkan itu semuanya. Karena memang awalnya itu kesabaran, perlu pengorbanan jiwa raga, hati nurani, jasmani, perlu dikorbankan untuk mencapai derajat yang disebut yaitu futuh, kasyaf, usul, makrifat kepada Allah itu perlu pengorbanan yang luar biasa. Sehingga terkadang muncul di dalam hati bahwa untuk apa melakukan ini? Toh juga belum tentu mendapatkannya, susah juga untuk mendapatkan itu semuanya. Nah, maka dijawab, begitu juga dalam hal urusan dunia. Kalau orang mencari dunia, orang yang ingin memperoleh kekayaan misalkan, mereka juga untuk mencapai itu semuanya butuh kesabaran, butuh yang namanya pengorbanan untuk mencapai itu semua. Nah, dalam hal itu saja orang mampu berpikir untuk menjadi orang yang capek mengerahkan segala kekuatannya supaya mencapai apa yang dia inginkan dalam urusan dunia. Lalu kapan sebagai seorang murid, sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang yang ingin menjadi kekasih Allah, kita berpikir sama dengan orang yang menginginkan hal-hal dunia tadi. Dalam hal urusan dunia saja perlu sabar, perlu capek untuk mendapatkan itu semua. Padahal itu juga belum tentu didapatkan. Orang yang cari dunia siang dan malam, mencari kekayaan, mencari harta materi, itu belum tentu ia dapatkan. Tapi dia mampu melakukan itu semua dengan harapan dia bisa mencapai itu semuanya. Mencapai tujuan yang ingin dia capai. Menjadi orang yang sukses dalam urusan dunia. Maka pemikiran yang seperti itu tentu lebih kita condongkan kepada hal-hal yang bersifat akhirat tadi. Dalam hal urusan dunia, orang bisa berpikir seperti itu. Kenapa dalam urusan akhirat kita belum mampu memikirkan itu semuanya? Nah, itu yang kita jawab apabila ada bisikan-bisikan, wah, capek, tidak mungkin juga kita mendapatkan hal makrifat kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Yang penting kita sudah berjalan menuju suluk, mau urusan mencapai derajat makrifat, urusan mencapai puncaknya itu adalah pemberian dari Allah. Tentu berbeda juga nilai orang yang sedang berjalan dengan orang yang belum berjalan menuju suluk itu. Walaupun belum tentu mencapai derajat yang disebutkan yaitu makrifat, usul, futuh, dan lain sebagainya itu.
Oleh karena itu, para ulama mengatakan, man arafa ma talaba hana alaihi badlun. Barang siapa yang mengetahui apa yang sedang dia cari, maka mudahlah, ringanlah baginya mengorbankan segalanya. Kalau orang mengetahui apa yang sedang dia cari, apa puncak dari usahanya sekarang ini, yaitu kebahagiaan nanti di akhirnya, maka dia akan mudah untuk mengorbankan segala cara untuk mencapai itu semuanya. Nah, oleh sebab itu, untuk mencapai ini memang perlu yang namanya mujahadah, latihan-latihan, mengarahkan jiwa raga untuk mencapai derajat yang disebutkan di sini. Wa'lam an wa'lam anna nafsa takunu fi awwalil amri ammaratan. Ketahuilah bahwa nafsu itu di awal pertama kalinya adalah bernama nafsu ammarah. Nah, jadi ketika seseorang itu lahir di dunia, nafsunya yang diberikan di awal itu, masih berupa nafsu ammarah. Apa nafsu ammarah itu? Ta'muru bisyarr wa tanha 'anil khair. Yaitu nafsu yang selalu mengajak kepada perbuatan buruk dan mencegah dari perbuatan-perbuatan baik. Nah, itu nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu keinginannya yaitu dalam hal kesenangan-kesenangan dunia. Walaupun awalnya itu hanya hal-hal mubah, tapi bisa jadi di akhirnya itu terjatuh kepada hal-hal yang bersifat buruk itu. Nah, itu nafsu ammarah namanya. Fa'in jahadahal insan. Apabila seseorang itu melawan nafsu ammarahnya itu, wa sabara ala mukhalafati hawaha sarat lawamatan wa sabara ala mukhalafati hawaha sarat lawamatan mutalawwinatan. Dan dia bersabar terhadap keinginan-keinginan hawa nafsu ammarahnya itu, dia lawan itu semua, kemudian dia didik, maka nafsu ammarah tadi berubah menjadi nafsu lawamah yang mutalawwinatan, yang berubah-ubah. Nah, jadi nafsu ammarah tadi yang berada di awal, apabila terus dididik, terus dimujahadahkan, dilatih, maka dia naik satu tingkat menjadi nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah berada di tengah-tengah antara nafsu ammarah dan juga nafsu mutmainnah. Laha wajhun ilal mutmainnah wa wajhun laha wajhun ilal mutmainnah wa wajhun ilal ammarah. Fahiya marratan hakadha wa marratan hakadha. Nafsu lawamah ini ada satu jalan, satu celah menuju nafsu mutmainnah. Dan ada jalan, satu celah juga menuju nafsu ammarah. Maka nafsu lawamah ini terkadang dia itu maka nafsu lawamah ini
terkadang dia taat marratan hakadha wa marratan hakadha. Terkadang dia taat, terkadang dia naik menjadi hampir menjadi nafsu mutmainnah, terkadang turun lagi menjadi nafsu ammarah. Nah, itu yang maksudnya marratan hakadha wa marratan hakadha. Artinya nafsu lawamah ini adalah nafsu yang berada di tengah-tengah. Nah, apabila terus dididik, terus dilatih, mengikuti perintah, maka dia sebentar lagi naik tingkat menjadi nafsu mutmainnah. Nah, terkadang nafsunya itu turun lagi. Nafsu lawamah ini dia bisa naik, bisa turun. Naik turun, naik turun. Terkadang dia naik, hampir mendekati nafsu mutmainnah, terkadang turun lagi menjadi nafsu ammarah. Fa'in rafaqa biha. Fa'in rafaqa biha wasara biha yaquduha bi azimmatir raghbati fima indallah sarat mutmainnatan ta'muru bil khair wa tastalidzuhu wa ta'nasu bihi. Maka jika nafsu lawamah cek. Maka jika nafsu lawamah itu dirembutkan dan digiring, dibawa dengan kendali rabbah, dengan kendali kegemaran pada sesuatu di sisi Allah, maka dia berubah menjadi nafsu mutmainnah. Jadi orang yang tidak menuju suluk, tidak menuju perjalanan menjadi kekasih Allah, dia memiliki nafsu yang dikuasai oleh ammarah. Sedangkan orang yang menjalani suluk, menjalani jalan menuju ma'rifat kepada Allah, dia memiliki nafsu mutmainnah seperti penuntut ilmu, orang yang sedang berjalan mendidik nafsunya yang terkadang naik turun. Nah, itu nafsunya lawamah. Nah, nafsu mutmainnah ketika lawamah itu dididik, dilembutkan dan dia digiring dengan kendali kegemaran pada apa di sisi Allah itu, dia berubah menjadi nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu apa? Mutmainnah itu ta'muru bil khair wa tastalizzuhu wa ta'nasuhu bihi. Nafsu yang mengajak berbuat baik dan merasa lezat dengan kebaikan dan merasa jinak, tenang, nyaman dengan kebaikan itu. Wa tanha 'anil syarr wa tanfiru anhu wa tafirru minhu. Dan mencegah dari perbuatan buruk dan lari dari perbuatan buruk itu. Nah, itu nafsu mutmainnah. Jadi nafsu ammarah, orang yang memiliki nafsu ammarah itu pegangannya masih berpegang kepada manusia, masih berpegang kepada makhluk. Artinya segala perbuatannya itu masih bertujuan kepada makhluk. Kalau aku berbuat begini, kira-kira apa komentar orang? Kalau aku berbuat begini, kira-kira apa penilaian orang? Kalau aku berbuat begini, kira-kira apa pandangan orang? Nah, itu apabila ada di dalam diri kita, nah itu namanya nafsu ammarah. Kalau aku berbuat begini, kira-kira nanti aku dipandang baik sama orang.
Kalau aku berbuat begini, nanti aku dipandang buruk sama orang. Nah itu namanya masih berada dalam nafsu ammarah, yang pandangannya masih tertuju kepada manusia. Nah apabila nafsu seperti itu ingin dilawan, ingin diperbaiki, sehingga terkadang dia tujuan perbuatannya itu karena Allah, sekali-kali dia berbuat karena Allah, tapi sekali-kali juga dia berbuat karena makhluk, turun kepada tujuannya adalah makhluk, tapi terkadang juga tujuannya adalah Allah. Nah itu namanya nafsu lawamah, yang berada di tengah-tengah, yang tujuannya terkadang kepada Allah, terkadang turun menjadi kepada manusia. Nah apabila terus dididik, berubah lagi menjadi nafsu mutmainnah. Orang yang nafsunya mutmainnah seperti para wali, nah itu tujuannya, pandangannya, pegangannya tidak ada sama sekali tujuannya itu kepada manusia. Tidak ada sama sekali tujuannya itu kepada makhluk. Yang dia inginkan adalah penilaian Allah. Yang dia inginkan adalah bagaimana kalau aku berbuat seperti ini, apakah Allah meridai? Kalau aku berbuat seperti ini, apakah bagaimana penilaian Allah kira-kira? Bagaimana pandangan Allah kira-kira? Bagaimana Allah melihat ini semua kira-kira kalau aku berbuat seperti ini? Nah itu adalah nafsu yang mutmainnah, yang merasa tenang dengan kebaikan, dan tujuan pokoknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada embel-embel tujuan kepada manusia makhluk Allah. Nah, nafsu ammarah ketika ingin menuju nafsu mutmainnah itu perlu mujahadah, perlu latihan-latihan. Karena jarak antara nafsu ammarah menuju nafsu mutmainnah itu sangatlah jauh. Oleh karena itu perlu nafsunya itu dididik dengan cara apa tadi? Mengurangi makan, memperbanyak zikir, mengistiqomahkan amalan-amalannya. Nah itu semua dilakukan dengan kesabaran sebagaimana yang telah dikatakan oleh pengarang tadi. Wasahibun nafsil mutmainnah ya'zumu ta'ajjubuhu minan nas fi i'radihim 'anit ta'at ma'a ma fiha minar rauh wal unsi wal ladzah wa fi iqbalihim 'alal ma'asi wasyahawat ma'a ma fiha minal gham wal wahsyati wal mararati. Dan orang yang memiliki nafsu mutmainnah itu sangat heran, besarlah keheranannya, artinya sangat heran kepada manusia yang berpaling daripada ketaatan, padahal di dalam ketaatan itu ada kelapangan, ada kejinakan, ada kelezatan. Dan di dalam melakukan perbuatan maksiat dan mengikuti hawa nafsu itu, di situ padahal ada duka cita, ada kepahitan, mararah kepahitan, sama wahsyah duka cita, kesedihan. Jadi jadi orang yang memiliki nafsu mutmainnah tadi merasa heran kepada orang-orang yang tidak mau berbuat taat. Padahal di dalam taat itu menurut mereka ada kebahagiaan, ada kelezatan di dalam taat itu. Kok mau ya orang-orang ini tidak berbuat taat? Kok mau ya orang-orang ini berbuat maksiat, padahal di dalam maksiat itu ada duka cita, ada kegelisahan, ada kepahitan. Nah itu menurut orang yang sudah nafsunya mutmainnah, dia sangat heran kepada orang-orang yang berbuat
maksiat. Dia sangat heran kepada orang-orang yang tidak melakukan ketaatan. Padahal di situ di dalam ketaatan ada ketenangan. Sedangkan di dalam berbuat maksiat di situ ada kepahitan, rasa gelisah. Nah, itu perasaan orang yang sudah nafsunya mutmainnah itu. Wa yahsabu annahum yajiduna wa yadhuquna fil amrayni mithla ma yajidu wa yadhuqu thumma yarji'u ila nafsihi. Dan dia menyangka, orang yang memiliki nafsu mutmainnah itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka manusia itu mendapatkan dan merasakan di dalam ketaatan dua perkara, artinya ketaatan dan kemaksiatan itu seperti apa yang dia dapatkan dan dia rasakan, sehingga dia mengembalikan kepada dirinya. Nah, jadi orang yang memiliki nafsu mutmainnah itu menyangka semua manusia sama seperti dirinya, yang merasakan kelezatan ketika melakukan taat dan kegelisahan melakukan maksiat. Dia menyangka semua manusia sama seperti dirinya. Makanya dia heran, kok ada manusia yang tidak mau berbuat taat dan melakukan kemaksiatan. Dia menyangka semua manusia sama seperti dirinya. Begitulah keheranannya orang yang bersifat, orang yang nafsunya sudah mutmainnah tadi. Wa yadhkuru ma kana wa yadhkuru ma kana yajidu min qablu fi tanawul syahwat min al-ladzat wa fi fi'li at-ta'at min al-mararat faya'lamu annahu lam yasil ila ma huwa fihi illa bimujahadatin tawilatin wa inayatin minallahi azimah. Azimatin. Dan bismillah, dan orang yang nafsunya mutmainnah itu mengingat keadaan yang dia dapatkan sebelum dia mencapai derajat mutmainnah itu. Dia dulu pernah juga terjatuh dalam syahwat dan kelezatan. Dan sebelum dia melakukan ketaatan, yang dia dapatkan dulu juga berupa kepahitan. Sama kayak orang-orang tadi itu. Faya'lamu, maka dia mengetahui, sadar bahwa dia tidak bisa sampai kepada keadaan yang dia sekarang ini, derajat mutmainnah ini, kecuali dengan mujahadah yang panjang dan pertolongan dari Allah. Jadi orang yang tadi memiliki nafsu mutmainnah itu, dia ingat ketika dia melihat orang-orang yang tidak melakukan ketaatan, ketika dia melihat orang-orang yang berbuat maksiat itu, dia ingat dulu bahwa dia juga pernah seperti itu. Dan dia sebelum mendapatkan derajat mutmainnah itu, dia sadar bahwa dia yang sekarang dia dapatkan ini perlu yang namanya mujahadah, dan cukup panjang mujahadah untuk mendapatkan yang namanya nafsu mutmainnah itu. Nah, itu nanti dilanjutkan. Faqad alimta, mic-nya kurang. Allah Subhanahu wa ta'ala